Jadi perjalanannya panjang, dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti, dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi di depan ribuan mahasiswa. Ustadz Adi Hidayat, para menteri pun pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy begitu antusias memberikan semangat kepada calon lulusan mahasiswa. Coba kita simak dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur. Tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih, da aing teh meureun lain jadi wakil gubernur, kuduna jadi gubernur. Semua perjalanan kita bisa melewati dengan baik, dan semuanya harus dimulai. Jadi tidak ada keberhasilan itu langsung sampai ke puncak, tidak ada. Yang langsung ke puncak nanti tidak akan lama dia akan turun lagi. Kenapa? Karena dia tidak memahami tahapan-tahapan hidup dengan baik. Dia tidak akan bisa menyelesaikan berbagai problem dengan cekatan. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman. Makanya kalau hari ini saya cepat menyelesaikan masalah, karena saya sudah terbiasa menghadapi demo, saya biasa jembatan rug-rug biasa, nyang harapan ma icih ma eroh ma imah tiap hari di rumah saya penuh orang dengan berbagai problem. Saya terbiasa. Yang tidak terbiasa satu, saya itu menghadapi wanita cantik, tidak terbiasa saya. Nah, ini sebuah proses. Untuk itu dimulai. Dan yang paling utama di Indonesia ini tidak pernah sesuai kejuruan. Jurusan hukum, dagang baso, itu nyambung. Tapi dia jadi saudagar baso. Jurusan ilmu ekonomi, belum tentu dia jadi saudagar sukses. Semua di Indonesia tuh out of the box. Orang berdasarkan apa? Berdasarkan pikiran dan hatinya. Maka prinsip dasar kepemimpinannya, prinsip dasar ekonominya, prinsip dasar kehidupannya, cing caring cing pageh kancing, set saring set pageh iket. Apa itu artinya? Sifat maskulin itu ada pada pikiran manusia, simbolnya kepala, maka dia harus diikat ke maskulinannya agar tidak terlalu maskulin. Karena orang Sunda itu bertuhannya, kata Menteri Agama, itu lebih dominan bertuhan feminim, bukan bertuhan maskulin. Kemudian sifat feminimnya cing caring cing pageh kancing, itu artinya apa? Sifat-sifat feminim, sifat-sifat rasa. Karena di kancingan orang Sunda mah rasanya disembunyikan, tidak pernah diumar di medsos. Hate nyeri hate ku salaki tara nyarita cicing orang di kancingan keun bae, biarkan derita ini aku tanggung sendiri. Orang tua pun tidak boleh mengetahui apa yang aku rasakan. Karena suamiku adalah pilihanku, maka aku harus menanggung beban atas cinta yang ku ekspresikan tanpa persetujuan ibu dan ayahku, kan begitu. Ulah giliran ngajodoh sia di satujuan, giliran ngagugat cerai sia bebeja, ulah. Ini ditahan di sini. Kancing, kancing itu simbol apa? Simbol feminisme. Simbol apa? Simbol aurat. Karena simbol aurat, simbol apa? Simbol syar'i. Maka ada feminim, ada maskulin. Yang maskulin teh yang diikat, tapi jangan terlalu diimbar maskulinismenya. Lambangnya apa? Ikat hulu. Hulu naon? Maung. Maka lambang maskulinnya orang Sunda maung. Maung. Maung masuk sorangan. Tara abring-abringan. Maung mah lamun moro sorangan. Tara abring-abringan. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku maung tapi sok abring-abringan, lain maung eta mah sia teh bebek. Oh ya maung mah celurit. Oh wah sia teh. Kemudian maung itu punya karakter. Satu, dia punya teritorial, punya wilayah kekuasaan. Di cirianana kumaha di kiihan. Itu kalau ada tiang maung kiit, itu wilayah teritorial batasan. Ya aing rajana sia, ulah diganggu.
Nah, kemudian yang kedua adalah dia senang pada kesendirian. Kemudian ketika berburu dia turun. Ketika turun dia ngintip mangsanya. Ya, kemudian ketika berhasil dia tidak pernah sombong. Dia makan berdasarkan kebutuhan. Setelah itu dia kembali ke tempat pertapaannya. Kalau gagal dia tidak pernah marah, tidak pernah frustasi. Dia kembali ke tempat pertapaannya untuk menunggu langkah berikutnya. Itulah maung. Anu sok curhat mah lain maung, bebek. Kemudian itu lambangnya, sifatnya bagaimana? Dedehan, ulasan, asian. Itu kok suka memakan? Tidak. Itu adalah bagian dari tugas titah alam, titah Tuhan, bahwa dia adalah pengendali seluruh ekosistem pada sebuah wilayah. Mau? Yang kedua, sifatnya sifat feminim. Sifat feminim ada di siapa? Lambang laut, yang itu gunung, leweng, yang ini laut. Laut lambangnya apa? Ibu ratu. Ibu ratu lambangnya apa? Cantik, tinggi, rambutnya terurai panjang, menggunakan baju yang hijau. Hijaunya hijau laut. Tugasnya dia apa? Menjaga ekosistem laut, menjaga biota laut. Maka dia cantik jelita, tiada tanding, tiada banding, rupa yang tiada tara. Maka indah banget lukisan Basuki Abdullah itu luar biasa tentang Nyi Ratu. Jadi itu simbol maskulin dan feminim. Di tanah Sunda kesempurnaan, di tanah Jawa hanya ada feminimnya. Di tanah Sunda dua-duanya ada maskulin, ada feminim. Itu simbol. Apa yang membuat menjadi si isu kemusyrikan? Atuh da Nyi Ratu Kidul kunaon jadi Nyi Belorong. Nah, Nyi Belorong teresep kalalaki teu kaharti aing mah. Nah, ini problem. Untuk itu apa sih? Filosofi ini harus segera dibenahi, dikembalikan pada narasi dasarnya. Itu simbol. Nah, untuk itu kesempurnaan manusia sebagai manusia-manusia yang sudah selesai S1, S2, dan S3, maka dia menjadi manusia yang seimbang. Otak kiri, otak kanan, bilik kiri, bilik kanan. Apa? Mata kiri, mata kanan. Kata orang Sunda kieu, jaga panon ku awasna, jaga ceuli ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga galetah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Keseimbangan itu dalam sistem ajaran kita maskulin, feminim, maung jeung ibu ratu, gunung dan laut, hutan dan hamparan samudra. Itu orang Sunda disebutnya itu ajaran Pancawaluya, gerbang Pancawaluya, yang saya menyebut sekolah kebangsaan Pancawaluya. Apa itu? Cager, bager, bener, pinter, singer. Di seluruh rangkaian ini saya mengambil yang terakhir saja, singer. Jadi manusia sukses itu adalah manusia singer. Walaupun cager, walaupun bager, walaupun bener, walaupun singer, walaupun pinter. Kalau tidak singer, kedul eueuh kadaek teu hampang birit, hese, layar kanyut ripuh. Ini. Jadi urang Sunda naon? Kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong geulehan, tong bauan. Sudah. Jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah embung nyeseh we. Ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk, kita tidak mampu, orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aing mah kamari geus dilantik jadi sarjana wisuda make baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban domba, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran saya, karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah da dihitung teu kaharti, tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah.
Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu kemudian resep saya naon, ngingu domba, ngingu hayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah. Itu bagi saya, senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu nggak usah ngomong Perancis sungainya jernih, nggak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu lu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri. Saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum, harus kita wujudkan itu, bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat bagi kedua orang tuanya yang hari ini sudah sampai pada puncak kebahagiaan dan tugas sebagai orang tua mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Semoga apa yang dikeluarkan, biaya yang dibayarkan itu menjadi catatan kebaikan. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita selesai mengkuliahkan, habis itu nikah menderita di wae. Anak aing kawin nyamakaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer, kudu aya pra-wedding. Wah, udah lagi hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan? Reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui? Ngajurunya di sesar. Indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apa lagi? 40 poe. Indung bapaknya lagi. Setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa di Indonesia paling aneh? Hanya di Indonesia taman kanak-kanak eusina nih. Hanya di Indonesia, Pak. Makanya judulnya juga taman kakek-kakek. Hanya di Indonesia. Dan kemudian disitulah saya prihatin. Mohon maaf, punten. Nih di Indonesia menira ripuh. Incu belah dia nu hiji incuna diangkat, nu hiji ngambek. Tah si eta mah incu si eta we nu diayong teh kanak aing mah ni tamelar. Kan begitu. Dingangku di nu itu tuh si eta mah boga ini teh sia mah pilih kasih ka anak si Jumad we nu bager teh. Ai kasih titin ka anakna menitara ningali acon. Pasea di wae, Pak.
Gering ini nih nak geus ribut ngabagi waris Indonesia. Sakit ibunya tidak ada yang datang, giliran sudah meninggal datang semuanya. Apa yang dibicarakan? Kade bagian aing, sia teh aing teh anakna. Nah, ari sia gelo. Ini mohon maaf ya culture. Coba lihat nini-nini di luar negeri. Lalempang, garaya, marake tank top. Anda coba lihat di Bali, ini jeung aki-aki garaga dalahar duaan ngomong romantis jeung aki-aki teh teu mamawa incu. Nini itu. Kenapa mereka tenang, Pak? Kenapa? Mereka ada jaminan hari tua dari negaranya, bisa melancong ke berbagai tempat. Di Indonesia gering, BPJS henteu klaim. Cek BPJS teh nini mah klaimna cenah. Kunaon panyakitna cenah ieu teh kakadek cenah. Ampun pinting. Nah, ini kan harus dirubah sampai penderitaan itu, sampai jangan sampai juga sampai alam kubur. Mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya, yang mana di depan calon lulusan mahasiswa. Ya, yang mana begitu mendalam pesan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita simak tadi pertama, jangan malu apa pekerjaan yang kita lakukan. Ya, jangan menunggu harus di pabrik lah, harus ngelamar inilah. Kerjakan dulu apa di depan kita ya teman-teman. Kerjakan, walaupun kita mahasiswa. Ya, misalnya dagang gorengan ya dagang, misalnya ngarit ya ngarit, gitu ya teman-teman. Ini khususnya untuk para pemuda ya. Dan ya semoga kita pun dan semua ya keturunan kita pun ya jangan ada rasa malu ketika berbuat kebaikan, ketika mulai sesuatu. Jangan sampai gelarnya mahasiswa, gelarnya tinggi tapi malu, tapi kerjaannya milih-milih ya teman-teman. Ini jadikan pelajaran buat kita ya, khususnya diri saya sendiri. Dan ya tadi masih banyak apa yang disampaikan oleh nasihat dari Kang Deddy Mulyadi untuk calon lulusan mahasiswa. Ya, baru kali ini loh gubernur ya mengingatkan, bahkan sering diundang teman-teman ke lulusan mahasiswa sekolah SMK dan yang lainnya teman-teman. Baru di era Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman. Sebelumnya belum pernah mendengar teman-teman ya gubernur memberikan arahan-arahan seperti ini teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin. Oke teman-teman, semoga terhibur, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.